Anda menyaksikan Perempuan Bicara, saya langsung ke Ustazah Yati. Ustazah Yati, beban berat ternyata ya menikah itu di era sekarang, dan apa yang kita dengar saat ini sangat memprihatinkan juga soal perjanjian yang di luar nikah itu sendiri. Silakan Ustazah. Iya, baik. Nikah itu sunnah Nabi ya. Dan Al-Quran itu memotivasi umatnya untuk menikah. Karena dengan menikah itu orang bisa bahagia, menyempurnakan agama, dan pernikahan itu adalah ibadah. Ketika kita melihat terjadi pergeseran, ini kan manusianya, bukan dari tata nilai dari pernikahan itu sendiri. Terlebih lagi tentang ayat-ayat pernikahan, tentang bagaimana contoh pernikahan, itu kan udah dicontohkan oleh Nabi dan para sahabat. Jadi ketika kita melihat fenomena yang terjadi, menikah kok nggak bahagia, menikah kok jadinya seperti ini, itu manusianya, pelakunya. Jadi ketika kita kembali kepada nilai-nilai pernikahan, Al-Quran membahasakan pernikahan itu derajatnya sama dengan ikatan para nabi dengan Allah. Misaqan ghalidhah. Itu ikatan suci. Ikatan itu kokoh, kuat, tapi bukan ikatan yang mengekang, dia lentur. Coba lihat bagaimana kalimatnya muasyarah bil ma'ruf. Tidak ada muasyarah yang paling indah dalam relasi bangunan manusia selain dalam kehidupan pernikahan. Makanya ketika kita merujuk kepada aturan, rujukan tertinggi adalah agama, karena melalui din inilah ya semua tata aturan, semua hak-hak dan kewajiban kita itu sebetulnya sudah tertata semua. Tanpa surat perjanjian pranikah pun. Tapi ya demikianlah manusia ya. Karena ketika kalam-kalam Allah berbicara ya, telinga tuli summum bukmun umyun. Nah, maka diperlukan yang tadi kata Bu Rustin dengan bahasa mereka. Tidak bahasa ilahi. Padahal sebetulnya pertama, saya pegang surat nikah itu ada. Mbak Balkis ingat enggak? Belum ya, belum punya. Masya Allah, maaf, belum punya. Amin. Kita punya yang namanya surat nikah itu ada di surat nikah itu sigot taklik talak. Itu juga ada yang dibaca, ada yang enggak. Ayah saya dulu minta pada calon, pada menantunya yang baru saja jadi menantu, dibacakan. Kenapa? Karena ketika sigot taklik talak sudah dibacakan, itu udah komit. Ya, udah komit bahwa dia punya janji. Dan kalau tadi Mbak Pena, sayangnya aku nggak nulis KDRT di sigot taklik talak, itu poin nomor 3 ada. Bunyinya apa Ustazah? Bila saya menyakiti jasmani, fisik istri saya dan istri saya tidak ridho, itu kalimatnya. Buka nanti surat nikah saya, buka deh ya. Kalau Mbak Balkis punya, saya doain cepat punya. Amin. Itu ada. Jadi semuanya itu terakumulasi di sana. Nah, kemudian perlukah pernikahan dalam kompilasi hukum Islam itu ada di pasal 45. Selain sigot taklik talak, boleh ada perjanjian-perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum syariat. Tidak bertentangan. Kenapa? Ada ulama yang menyatakan, oh ini khawatir nanti menghalalkan yang haram, menghalalkan yang haram. Maka dilihat dulu bait-baitnya nanti. Misal ada istri yang kata, nafkah dari saya, kamu nggak usah, itu salah karena kewajiban nafkah di suami. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab, itu namanya bukan perjanjian pranikah, syarat nikah. Saya bisa saja mengajukan syarat pada suami saya. Ada ketentuan di sana, tapi saya nggak bikin itu. Sekarang ini ada, misal tadi tidak mau dipoligami. Yang kedua, kalau kita sudah menikah, saya nggak mau dibawa keluar kota. Nah ini terjadi di masa Khalifah Umar bin Khattab, seorang perempuan tidak mau dia dibawa oleh suaminya, tapi begitu sudah menikah dibawa. Maka perempuan ini komplain kepada Khalifah Umar bin Khattab. Maka kata Khalifah Umar apa? Syarat menentukan keputusan. Di situ dihargai keputusan perempuan itu. Namanya bukan perjanjian pranikah, syarat nikah yang ada dalam fikih, bukan perjanjian. Ya. Jadi kenapa bukan janji? Karena nikah itu sendiri udah janji. Wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Al-Isra ayat 34. Ya. Hati-hati dalam berjanji, karena setiap janji akan diminta pertanggungjawaban. Pada saat suami melakukan kezaliman pada istri, orang lain mungkin nggak tahu, Mbak Pena mungkin belum ngadu, tapi Allah sudah murka. Istri nggak dinafkahi, mungkin sabar istrinya, nggak ada orang tahu kalau suaminya numpang hidup sama istri, tapi dosa tidak memberi nafkah pada istri. Itu hukum, tapi sayangnya mereka tidak takut pada aturan ini, hak dan kewajiban yang berlaku setelah adanya ikatan pernikahan. Oke, baik, terima kasih Ustazah.